nilai-nilai Pancasila itu nggak cukup hanya diceramahin. Jadi itu harus dicontohkan melalui perbuatan dan perilaku sehari-hari oleh orang tuanya. Berarti kan harus dimulai dari suami istri sendiri supaya nilai-nilai Pancasila itu mewujud dalam diri kita. Itu udah bagian dari diri kita. Bahkan Pancasila itu ya kita itu. Atau sebaliknya, kita itu adalah Pancasila itu sendiri. Jadi kalau Pancasila itu ada 5 sila mewujud dalam diri kita. Kita menjadi Pancasila itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita ada di rumah Ibu Rani Anggraini Dewi. Beliau adalah konsultan pernikahan dan juga fasilitator dari workshop-workshop tentang pernikahan. Beliau juga telah menulis 5 buku dan yang terbaru terkait dengan trilogi buku beliau. Yang pertama adalah untuk menikah, untuk apa menikah, untuk apa bertahan, dan untuk apa keluarga. Nah, beliau sudah ada di hadapan kita. Kita akan membahas mengenai ya seperti yang kita lihat baju kami gitu, Bu Rani baju merah dan saya baju putih gitu. Ya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dan ini adalah simbol dari bendera kita merah dan putih yang juga melambangkan keberanian, juga ketulusan dan kemurnian hati. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun keluarga yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Ya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketika hijrah ke Madinah membuat bersama kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani itu Piagam Madinah, atau kalau dalam bahasa Indonesianya sekarang di Indonesia itu adalah Pancasila. Itu adalah kalimatun sawah, sebuah kontrak sosial. Nah, begitupun juga dalam keluarga, ya kita perlu ada kalimatun sawah, perlu ada values, nilai-nilai yang dijalankan seperti tertuang dalam Pancasila maupun dari Piagam Madinah. Nah, sekarang kita akan berdialog dengan Bu Rani. Apa kabar Bu Rani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Rani? Alhamdulillah, terima kasih Rif. Sudah berapa kali nggak tahu ini podcast dengan Tauhid Cinta. Dan saya selalu semangat kalau podcast dengan Tauhid Cinta, karena kita akan membicarakan hal-hal yang sangat esensial ya. Nah, terutama dalam masalah-masalah keluarga. Nah, ini ya kita memang janjian Bu Rani ya untuk pakai merah putih. Nah, Bu Rani ya tadi kan sempat ngobrol-ngobrol sebelum syuting gitu. Ini kan Pancasila itu punya value yang luar biasa ya, yang di dalamnya juga kalau dijalankan itu akan menjadi keluarga. Kalau dalam bahasa Islam kan sakinah mawaddah warohmah gitu. Nah, tapi ya kita jarang melakukan itu gitu, internalisasi nilai-nilai di dalam keluarga. Sehingga yang terjadi adalah ya karena semua dimulai dari keluarga, outputnya akan juga berbasis pada pendidikan values di dalam keluarga itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa di dalam Pancasila ada 5 itu kan ya Bu, 5 sila, ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, apa sih kaitan Pancasila dengan keluarga Bu? Emang ada kaitannya? Sangat ada, Rif. Nah, ini saya udah lama memikirkan ya, terutama mengenai kondisi dan situasi bangsa kita ya. Terus juga melihat bagaimana keadaan remaja-remaja kita, kemudian bagaimana generasi muda kita ke depan ya. Terus semua itu kan yang kita pikirkan itu kan adalah pendidikan dan pengasuhan. Karena gimana pun juga kan pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin bangsa ini kan dilahirkan dalam sebuah keluarga. Nah, sekarang kalau tadi Rifki bilang apa sih kaitannya dengan Pancasila gitu ya. Nah, kita semua tahu ya teman-teman ya, Bapak Ibu di rumah, Pancasila itu kan ideologi kita ya. Dulu para founding fathers kita ya kan mau merumuskan Pancasila aja sampai berhari-hari mereka merenungkannya,
Karena itu sesuatu yang dalam sekali, sesuatu yang luas dan dalam, yang nantinya akan menjadi pegangan hidup kita kan, akan menjadi panduan hidup kita, bangsa ini dikenal di negara-negara lain ya, kita punya ciri-ciri khas gitu ya. Nah, jadi Pancasila itu sesuatu yang memang hendaknya sudah dikenal, sudah diperkenalkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya sedini mungkin. Nggak bisa loh Pancasila itu cuman diajarin di sekolah oleh bapak guru, ibu guru, tentu kita appreciate ya, oleh yang diajarkan oleh bapak guru dan ibu guru di sekolah ya. Itu nggak cukup. Atau dipaksakan model P4 dulu Iya, ya. dipaksakan dengan ceramah, dengan kuliah, ya memang ada simulasinya juga. Itu nggak cukup sama sekali. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu, walaupun nilai-nilai apapun, nggak cukup hanya diceramahin, nggak cukup hanya dikuliahin. Jadi itu harus dicontohkan melalui perbuatan dan perilaku sehari-hari oleh orang tuanya. Berarti kan harus dimulai dari suami istri sendiri, supaya nilai-nilai Pancasila itu mewujud dalam diri kita. Itu udah bagian dari diri kita. Bahkan Pancasila itu ya kita itu. Atau sebaliknya, kita itu adalah Pancasila itu sendiri. Jadi kalau Pancasila itu ada 5 sila, yaitu terwujud, mewujud dalam diri kita. Kita menjadi Pancasila itu sendiri. Iya kan? Nah, sekarang coba Rifki, apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita kan dulu kalau 17 Agustus tuh, kita pun 17 Agustus sebentar lagi ya. Saya inget banget tuh, harus upacara, maju ke depan, terus baca kan, sama-sama. Nah, nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya pribadi, menurut pemahaman saya nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Rifki, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah percaya pada Tuhan kan. Nah, sekarang gini deh, di Indonesia ini kan agamanya banyak ya, penganut agama agamanya itu macam-macam. Dalam konstitusi aja kan yang masuk dalam yang disebutkan hanya 5, bahkan katanya 6 sekarang ya kan, padahal agama kita itu banyak banget. Dan sedihnya agama leluhur kita nggak masuk, padahal itu adalah agama asli kita, ya enggak? Nah, sekarang saya percaya apapun agamanya, bagaimana cara ritualnya, kita semua menyembah satu Tuhan yang sama. Ya saya sih pede aja ya, kalau ada yang nggak setuju sama saya nggak apa-apa, kan agree to disagree kan. Tapi saya percaya apapun agamanya, bagaimanapun bentuk ritualnya, bagaimanapun cara kita menyembah Tuhan, agama apapun, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Gitu. Jadi dalam konteks pernikahan harusnya nggak masalah dong agama apapun yang suami istri ini anut, termasuk cara sembayangnya. Saya itu hampir ya cukup banyak menerima kasus dari agamanya yang sama aja, itu bisa konflik gara-gara sholatnya lain. Iya, betul. Ya, apalagi kalau organisasinya beda. Itu bisa bertengkar. Mazhabnya beda, pilihan politik beda. Pasti, itu bisa bertengkar. Kalau kita menganut Pancasila, di mana sila pertama Tuhan yang Maha Esa, harusnya itu nggak menjadi masalah dong. Ya enggak, ya sholat aja bareng. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Kenapa sih jadi masalah? Ya kan?
Satu. Kedua, agama apapun mengajarkan kita cinta kasih dan perdamaian. Berarti apapun yang kita lakukan harus dimulai dan berdasarkan cinta kasih. Artinya nggak boleh ada kekerasan. Iya nggak? Nah, walaupun berbeda, tetap harus dengan kasih sayang. Supaya terciptalah perdamaian. Apapun agamanya. Jadi apapun. Jadi kalau Rifki melayani istrinya, itu karena cinta kasih kan? Ya. Nah, sama istri juga melayani suaminya karena cinta kasih. Sehingga ada perdamaian di antara kalian berdua. Begitu. Jadi artinya nggak boleh ada kekerasan dan nggak ada relasi kuasa. Nggak ada yang berkuasa satu sama lain. Sama. Itu. Karena Allah kan Sang Maha Cinta ya, dan kita adalah manifestasi cintanya gitu. Betul. Jadi kalau ada kekerasan itu berarti apa tuh Bu? Ya berarti cinta kasih itu belum terwujud. Belum manifest ya. Ya belum manifest. Kalau kita sudah menyadari dan memahami, nggak cukup ya. Kalau kita cuma tahu, itu baru 11%. Tapi kalau kita menyadari dan kemudian memahami dan kemudian menjalankannya, itu 83% efektif. Sehingga kita menjadi cinta kasih itu sendiri. Sama. Nah, saya baru ngerti tuh yang namanya Asmaul Husna. Iya enggak? Jadi kita, kan Allah itu punya sifat-sifat. Ya. Sebetulnya kan Allah itu, sifat-sifatnya itu bukan berarti Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kayaknya berbeda. Kayaknya terpisahkan. Enggak. Allah itu yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Sama. Manusia itu juga harusnya begitu. Jadi ini realisasi tauhid ya. Mereka yang melakukan kekerasan belum menjalankan tauhid secara. Benar. Kenapa ini saya tekankan? Karena dari kasus yang saya dapatkan, banyak pasangan-pasangan atau keluarga yang religius melakukan kekerasan satu sama lain. Melakukan KDRT di dalam keluarga. Berarti nggak usah jauh-jauh agama deh. Pancasila itu sendiri juga nggak berjalan. Iya, betul. Di rumah itu. Kalau kita anggap, agama itu susah, agama itu sulit mempraktekannya. Ya udah, sekarang praktekin yang Pancasila itu aja deh. Iya nggak? Iya. Padahal Pancasila itu juga dalam loh. Karena dulu yang merumuskan Pancasila itu juga banyak tokoh agama kan? Iya. Nggak cuma para politisi. Kiai-kiai ya. Nah, banyak para tokoh agama yang juga ikut merumuskan Pancasila itu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu baru Tuhan Yang Maha Esa loh. Panjang dan dalam ya sebenarnya nilai-nilai itu ya. Iya, gitu. Jadi saya terus terang seringkali prihatin, sedih ya, menangani kasus-kasus kekerasan. Kekerasan kan bukan Baik antara suami istri maupun antara orang tua dan anak. Ya bukan cuma verbal ya, bukan cuma fisik tapi verbal, bahkan perselingkuhan juga itu bagian dari kekerasan kan Bu? Mulai dari verbal biasanya. Mulai dari gaya komunikasi. Gaya komunikasi kita tuh gimana? Nah itu aja. Kalau kita melakukan itu, gaya komunikasi yang tidak, gaya komunikasi yang kasar, itu aja kita udah nggak mempraktekkan kemanusiaan yang adil dan beradab loh. Masuk kan? Iya. Yang kedua, karena gimana pun juga manusia, walaupun dia masih kecil, masih bayi, siapapun dia, kelas sosial yang berbeda, bisa aja kan suami istri menikah dari kelas sosial yang berbeda. Iya. Bisa aja suaminya turunan bangsawan, istrinya mungkin dari kelas sosial yang biasa aja gitu. Karena mereka saling mencintai, mereka menikah gitu kan. Tapi dalam perjalanannya mereka lupa.
Kan kita nggak bisa Minta dilahirkan minta dilahirin di keluarga yang di keluarga yang demikian, Mhm. ya nggak? Mhm. Jadi nggak boleh ada diskriminasi di dalam keluarga sama sekali. Karena manusia itu punya hak hidup, dia punya martabat, dia punya nasibnya sendiri, punya takdirnya sendiri, punya misi dan tujuan hidupnya sendiri. Mhm. Dia diberikan potensi yang tidak terbatas oleh Allah. Nah, jadi jangan sampai terjadi apa namanya eh, anarkis, anti nilai. Mhm. Jadi kita betul-betul harus betul-betul saling menghargai, saling menghormati, walaupun kita berbeda. Ya tiap manusia kan unik Bu ya. Hmm, Ya keunikan itulah yang memang Allah ciptakan untuk berbeda-beda. hmm. Yang apa namanya? Walaupun setiap manusia ditiupkan ruh Allah di dalam itu. Bener banget tuh, Rif. Jadi kita jangan lupa tuh, kenapa kita nggak boleh ada diskriminasi? Harus ada kemanusiaan. Ya, karena kan seperti yang dikatakan oleh Allah kan, Mhm. ya kan? Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Ya. Jadi kita memang berbeda sih. Mhm. Nah, menghidupkan nilai-nilai ini harus dari kecil Mhm. antara bapak dan ibu, Ya. ya kan? Jangan mentang-mentang perempuan Mhm. terus dikasih apa namanya, udah kamu di dapur aja. Perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Oh, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Hmm. Walaupun sekolah tinggi-tinggi juga suaranya belakangan aja, ya kan? Hmm. Mengambil keputusan tuh menjadi suara nomor 2 gitu. Nah, ini penting harus diperhatikan ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu hubungannya dengan diskriminasi, menjalankan bahwa setiap orang itu punya hak yang sama gitu. Iya kalau kita punya sama-sama di dalam diri kita ruh Allah kan harusnya kita setara semuanya Bu. Yes, Kita harus menghormati. betul. Makanya ada equality, Mhm. ada kesetaraan gender, Mhm. keadilan gender. Nggak usah soal gender deh ya. Mhm. Anak pertama dan anak kedua aja kan pasti beda Iya. kemampuannya, Mhm. potensinya, bakatnya, pace-nya berbeda, Mhm. ya enggak? Mhm. Nah, kalau kita dalam hal parenting, kita nggak bisa meminta anak yang nomor 2 harus sama dengan anak yang pertama, Mhm. ya kan? Mhm. Kita berharap atau kita malah memaksa, masa kamu gitu aja nggak bisa, tuh adik kamu lebih pintar. Jadi membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu aja udah kekerasan loh. Mhm. Itu berarti udah nggak masuk kemanusiaan yang adil dan beradab, ya enggak? Iya. Nah, tadi Rifki bilang kekerasan itu juga ada kekerasan verbal. Iya betul banget. Ketika kita bicara kasar, menekan, mengancam, Membandingkan juga membandingkan, memojokkan, Mhm. itu aja udah kekerasan verbal. Mhm. Berarti udah nggak beradab. Ini nyambung dengan sila pertama Bu yang sangat terkait ya. Nyambung, Mhm. nyambung banget. Mhm. Nah, jadi kalau kita udah bisa mengejawantakan dan memahami betul Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa itu, pastinya saya yakin sila yang kedua itu juga bisa Mhm. Baik. terjadi. Itu manifestasi dari sila pertama ya. Betul. Mhm. Luar biasa ini nilai-nilai Pancasila yang Itu kalau baru kita kemanusiaan yang adil iya, dan beradab loh. Mhm. Bagaimana kita mempraktekannya, menghidupkannya dimulai dari suami istri itu Ya. di dalam rumah sedini mungkin. Jadi Pancasila itu menurut saya memang itu luas dan dalam, tapi prakteknya itu sehari-hari. Iya. Itu menjadi jalan hidup kita gitu loh. Mhm. Nah, enggak? Iya.
Itu baru sila kedua loh. Masih. Nah, kita ke sila ketiga Bu ya, Persatuan Indonesia. Ya tadi kan juga udah nyambung lagi nih dengan sila kedua nih. Ya kita diciptakan berbeda. Hmm. Tapi kita harus tetap bersatu. Kita harus punya apa ya? Ya kalimatun sawa seperti tadi ini. Pancasila juga kan semacam kalimatun sawa gitu, sebuah kontrak sosial. Ya, walaupun berbeda tetap harus ada titik temu kan? Iya, betul. Bukan titik tengkar, terus Iya titik betul tengkar kan, terus. karena kalau kita cari perbedaannya udah pasti berbeda. Mhm, Jangankan beda suku, satu suku aja udah pasti berbeda. mhm. Jangankan beda agama, satu agama aja udah pasti beda. Iya. Wong di dalam Islam aja mazhabnya banyak. Mhm. Kata Nabi Muhammad SAW kan suatu hari akan terbagi 72 golongan. Iya. Tapi kan masa kita mau bertengkar soal itu sih? Mhm. Ya enggak? Iya. Nah, jadi kita masuk ke sila yang ketiga. Apa sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Kalau saya mengartikan persatuan itu adalah kebersamaan. Hmm. Bagaimana kita tetap berada dalam rasa kebersamaan, Mhm. walaupun kita berbeda-beda. Contoh, Jakarta ini kan udah maju banget ya Ya. kehidupannya. Mhm. Kalau dibandingin dengan di daerah, apalagi dengan Papua, Jauh Bu. jauh sangat berbeda. Tapi apakah kemudian kita tidak bisa ada kebersamaan sih? Mhm. Justru malah kita harus memikirkan gimana caranya supaya mereka itu juga maju. Ya. Supaya mereka juga mendapatkan porsi yang sama. Mhm. Supaya mereka juga mendapatkan apa namanya? Tadi tuh rasa kebersamaan, mendapatkan hak yang sama. Mhm. Kalau kita kembali kepada kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, Ya. kan mereka nggak minta dia lahir di Papua kan, Mhm. Iya. sama Betul. seperti tadi. Mhm. Mereka lahir di Papua, tapi kenapa kita nggak bisa memandang mereka sama dengan kita? Ya. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Nah, jadi jangan sampai kita maju sendiri. Ya. Kita harus ngajak mereka juga maju, Mhm. gitu. Jadi makanya kenapa kita harus saling menunggu. Mhm. Kalau kita udah maju sekian, yuk sekarang kita percepat nih, yang di daerah nih, Mhm. ya. Di daerah-daerah yang belum maju nih, yuk kita percepat mereka. Gitu loh. Jadi kita bantu mereka untuk bisa maju cepat, gitu. Nah, sekarang dalam konteks keluarga, Ya. jangan orang tua itu minta adiknya sama cepatnya seperti kakaknya kalau belajar. Ya enggak? Mhm. Kita harus ngerti bahwa setiap orang punya personality yang berbeda-beda, Mhm. punya modalitas belajar yang berbeda-beda. Ada tipe visual, ada tipe auditorial, ya kan? Ada tipe feeling, ada tipe intuisi, ada kinestetik, beda-beda. Ya. Jadi perlakukanlah mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dengan kapasitas mereka. Yang penting adalah kebersamaan. Sama-sama mendapatkan haknya untuk maju. Nah, gitu.